Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Walaupun hari ini kita masih belajar di rumah. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang bagian-bagian CPU dan fungsinya. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit. Dalam bahasa Indonesia, CPU juga disebut unit pemroses sentral atau UPS. Istilah lain dari CPU adalah prosesor. Secara umum, CPU bertugas untuk mengeksekusi perintah dari sebuah perangkat komputer. Bisa dibilang CPU adalah otak dari sebuah perangkat komputer. Selanjutnya adalah penjelasan bagian-bagian CPU. Yang pertama, caching. Caching berfungsi sebagai penutup atau tempat dudukan komponen lain serta sebagai pelindung komponen-komponen di dalamnya. Dari kotoran debu, caching juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit terintegrasi yang menjadi komponen utama dari sebuah komputer. Fungsi motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, CD, DVD-ROM, hard disk, SSD, serta berbagai port. Yang ketiga, prosesor. CPU atau Central Processing Unit atau yang lebih dikenal sebagai prosesor merupakan otak dari komputer. CPU bertugas melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer. Yang keempat, kipas prosesor. Komponen yang satu ini merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Yang kelima, RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan sebuah memori utama komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpan data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan ke bagian lain yang membutuhkan. Yang keenam, hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte. Yang ketujuh, CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM atau juga yang bisa disebut dengan optical disk drive ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selain itu, CD atau DVD-ROM juga dapat digunakan untuk memburning atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software seperti Nero, Infrarecorder, dan sebagainya. Yang kedelapan, VGA card atau Video Graphic Adapter. VGA atau dalam istilah awam dikenal sebagai kartu grafis adalah memori yang memproses grafis. Secara sederhana, perangkat bongkar pasang ini memproses perintah yang diterima dari CPU ke dalam bentuk visual seperti yang tampil di layar komputer kamu saat ini.
VikiAcad berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Sembilan, soundcard. Soundcard berfungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer. Soundcard juga berfungsi sebagai prosesor audio yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu dan menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer. Soundcard memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. 10. Power supply. Power supply unit atau PSU adalah komponen yang mengkonversi listrik arus AC menjadi DC bervoltase rendah sehingga bisa dijadikan sebagai sumber daya bagi semua komponen komputer. Itulah tadi penjelasan tentang bagian-bagian CPU. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.